Oke, selamat malam, selamat datang di channel Calon Mandiri. Nah, di sini tuh kita akan bahas ya seputar dari sebuah akun Facebook yang rekomendasinya ditangguhkan. Jadi apa saja sih penyebabnya kita akan bahas di video kali ini. Dan yang dimaksud tidak direkomendasikan adalah video kita itu akan sulit ditemukan ya, walaupun itu di pencarian, di rekomendasi itu nggak akan ataupun memang sulit ditemukan. Nah, itu jika untuk akun kita ini rekomendasinya ditangguhkan. Ada beberapa hal penyebab kenapa rekomendasi ditangguhkan. Ya, biasanya dampak-dampaknya yang pertama adalah video akan sepi, kemudian juga sulit mendapatkan traffic ya ataupun penonton di Facebook ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi ada pertanyaan dari teman kita di mana beliau ini rekomendasinya ditangguhkan. Ya, jadi sebenarnya di Facebook ini kalau kita ngikutin aturan kita nggak akan terkena pelanggaran. Tapi kalau kita misalkan nggak sabaran, ya kuncinya di platform manapun itu kuncinya sabar teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman misalkan punya ada sedikit tabungan ya, pakai fitur promosi nggak masalah. Tapi kalau memang kita nggak ngandalkan promosi, ya itu memang harus sabar karena di Facebook ini kan kita tahu ya, yang menjadi konten kreator di Facebook ini nggak hanya satu. Jadi banyak sekali konten kreator di Facebook ini yang tentunya itu persaingannya juga ketat. Ya, jadi kalau saran saya, buatlah konten sekreatif mungkin, menghibur mungkin. Jadi di Facebook ini yang dicari adalah menghibur. Ya, misalkan contoh konten lucu-lucu itu paling banyak diminati untuk di Facebook ya. Padahal yang lucu-lucu sederhana saja itu sebenarnya banyak diminati. Hanya saja terkadang kita terlalu berfokus pada konten-konten yang sulit ya. Jadi kalau saran saya keseharian pun bisa ya. Jadi enaknya di Facebook ini konten apapun bisa. Ya, mau kita beres-beres di dapur, mau kita beres-beres rumah, itu semuanya bisa mendapatkan traffic di Facebook ya. Dengan catatan ya tadi, ya kuncinya adalah konsisten. Oke, jadi di sini kita akan bedah nih seputar dari rekomendasi yang ditangguhkan seperti di bagian dari thumbnail awal tadi. Nah, oke, contohnya seperti ini. Jadi ada salah satu teman kita itu terkena rekomendasi ditangguhkan seperti ini. Jadi fitur ekstra menggunakan fitur ini Anda harus memenuhi syarat dan menghindari pelanggaran aturan. Jadi di Facebook ini kalau saya lihat ya saat-saat ini tuh semakin ketat teman-teman ya. Kita itu susah ya kalau sudah terkena pelanggaran. Makanya di sini tuh statusnya itu adalah rekomendasi ditangguhkan. Dan apakah ini masih bisa pulih? Ya, jawabannya selagi kita masih bisa menghapus untuk videonya tentu masih bisa pulih ya. Biasanya untuk pelanggaran di Facebook itu 90 hari. Nah, kalau kita bisa menghapus untuk videonya yang misalkan melanggar, ini masih bisa pulih. Nah, jadi dampak dari rekomendasi ini ditangguhkan adalah video kita sulit mendapatkan traffic ataupun sebuah penonton. Nah, biasanya ini memang dari sistem Facebooknya yang sudah menandai untuk akun kita ketika akun kita terkena pelanggaran. Dan apa sih dampak maksudnya penyebab ya. Jadi penyebab dari akun kita tidak direkomendasikan di sini saya akan bagikan kepada teman-teman seputar kenapa sih video kita tidak direkomendasikan. Ya mungkin salah satu yang pertama menggunakan konten reupload yang kemudian juga nggak ada di editing, konten orang lain kita gunakan ulang, kita upload kembali ke Facebook, nggak ada perubahan ya, biasanya hal-hal seperti itu. Dan selanjutnya pelanggaran hak cipta yang berulang. Jadi pelanggaran hak cipta yang berulang juga bisa menyebabkan untuk akun kita terkena rekomendasi ditangguhkan seperti ini. Untuk ada beberapa penyebab ya kenapa akun kita terkena pelanggaran di bagian dari rekomendasinya ataupun nggak direkomendasikan. Salah satu yang pertama adalah di sini tuh kita mengupload sebuah konten yang melanggar standar komunitas. Kemudian juga di bagian dari misalkan kita punya akun Facebook profesional, topiknya jadi kita juga nggak boleh ya membagikan hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Ini tidak diperbolehkan di Facebook. Jadi perlu diperhatikan juga untuk akun teman-teman ya, ketika pengen bikin konten itu jangan yang berfokus seperti ini dilarang ya. Jadi selanjutnya halaman ataupun dengan riwayat pelanggaran standar komunitas. Nah, jadi kalau teman-teman dari Facebook profesional ataupun halaman ya, ini kan satu paket ya. Jadi pelanggaran yang kita dapatkan dari Facebook ini ya, dari Facebook Pro dan juga halaman ini itu akan menjadi satu ya. Jadi pelanggaran di FB Pro
FB Pro ya, dan juga fanspage ini sama ya. Jadi kalau di FB Pro terkena pelanggaran, fanspage juga sama teman-teman. Jadi di Facebook ini sistem pelanggarannya adalah seperti itu. Kemudian yang paling sering digunakan adalah di sini ya, konten penyebab yang selanjutnya adalah konten clickbait. Nah, ini juga tidak diperbolehkan teman-teman ya, ataupun kita membagikan hal-hal yang melanggar standar komunitas di sini. Kemudian pelanggaran kebijakan iklan. Nah, misalkan di sini kita ngiklan nih, tapi kita ngiklannya salah. Nah, ini ya, jadi kalau kita ngiklan itu pasti harus sesuai. Jadi ngiklan itu harus sesuai dengan video kita. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan sudah terkena seperti ini, jawabannya masih bisa sembuh ya, asalkan ya di bagian dari video kita itu bisa kita hapus untuk videonya. Dan di sini teman-teman bisa pelajari di sini. Di sini tuh ada konten asli. Nah, jadi buat teman-teman yang agar untuk kelanjutannya nggak terkena pelanggaran seperti ini, itu satu saja kuncinya di Facebook ini, buatlah konten asli. Karena memang dari Facebook ini memberikan informasi konten asli, konten unik, itulah yang dicari. Jadi bukan konten reupload ya. Ya memang di Facebook ini mengizinkan untuk seorang konten kreator ini menggunakan fitur reupload. Tetapi kan harus ada pengeditan yang sekreatif mungkin ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kita nggak kreatif editingnya, ya dampaknya nanti seperti ini, pelanggaran hak cipta, standar komunitas, kemudian juga yang lainnya, ini seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi beberapa penyebab kenapa sih untuk akun kita susah dapat rekomendasi. Jadi kalau rekomendasinya sudah ditangguhkan, ya kita harus menunggu ya sampai 90 hari biasanya kalau kita menyelesaikan untuk pelanggaran tersebut. Tapi kalau kita nggak menyelesaikan, ya susah teman-teman ya. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke Facebook ya teman-teman. Jadi di Facebook ini kita langsung masuk ke Facebook. Jadi harapan saya buat teman-teman nih. Nah di sini tuh alhamdulillah untuk saya sendiri sudah dapat iklan kemitraan, monetisasi konten, langganan, iklan in-stream, bintang ya, dan fitur monetisasi yang lainnya. Dan semoga ya untuk kedepannya teman-teman juga bisa mendapatkan fitur monetisasi ini. Jadi fitur monetisasi 2025 di Facebook ini yang paling utama adalah di bagian dari monetisasi konten ini. Tapi sayangnya untuk saat ini updatean terbaru sudah versi undangan, dimana dari Facebook yang akan menilai untuk akun kita. Ketika memang sudah memenuhi syarat, kita bisa mendapatkan fitur monetisasi konten ini. Dan nanti tampilan di dalamnya adalah seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Karena di Facebook Pro ini apapun bisa kita jadikan konten. Utamakan konten original, video asli, itu akan lebih bagus dan bisa dijadikan jangka panjang. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.